Renungan Hari Jumat 6 Agustus 2021. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Wajahnya yang tampak mulia. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, ayat 13 sampai 14. Bacaan kedua dari surat kedua Santo Petrus bab 1 ayat 16 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, dalam suatu perayaan sekami tingkat keuskupan, panitia penyelenggara juga mengadakan talkshow tingkat anak dan remaja. Semua peserta yang mewakili kontingennya berusaha semaksimal mungkin untuk tampil beda, baik dari segi penampilan, busana yang digunakan, soal kecantikan atau kegantengan, dan kemampuan yang mereka miliki. Masing-masing peserta berjuang untuk menjadi yang terbaik. Mereka sungguh-sungguh tampil beda. Saudara-saudariku terkasih, dalam perjalanan hidup Yesus bersama para murid-Nya, para murid belum menyadari betul identitas ilahi sang guru mereka. Tampaknya mereka baru melihat Yesus sebagai guru yang baik, sebagai seorang tokoh yang dapat membuat mujizat, atau sebagai seorang nabi yang mengajar sangat berwibawa, yang kurang lebih setingkat dengan Yohanes Pembaptis atau nabi-nabi lain. Saudara-saudariku terkasih, atas kenyataan ini, Tuhan Yesus tampaknya merasa perlu menunjukkan kealahannya secara jelas kepada para murid-Nya, agar mereka benar-benar menyadari bahwa Dia bukan semata-mata manusia, tetapi sungguh-sungguh Putra Allah. Cara yang Ia pilih adalah menampakkan kemuliaan di atas gunung, disaksikan oleh dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, dan tiga tokoh perjanjian baru, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tindakan ini bukan dilakukan oleh Yesus, tetapi dilakukan oleh Allah sendiri. Allah memperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting itu Putranya sendiri di hadapan mereka. Tindakan yang dilakukan Allah terhadap putranya adalah perubahan wajahnya sebagai wujud pancaran kemuliaan Allah yang tampil beda dengan manusia biasa, atau dikatakan bahwa pada waktu itu wajah Yesus nampak mulia. Ia memancarkan kemuliaan Allah, ia menunjukkan di hadapan manusia bahwa ia sungguh-sungguh putra Allah. Dan tindakan yang kedua adalah Allah memperkenalkan kepada 5 tokoh itu, 2 tokoh perjanjian lama dan 3 tokoh perjanjian baru, bahwa orang yang ada di tengah mereka, hadir bersama mereka di atas gunung adalah sungguh-sungguh anak Allah yang perlu didengar, diperhatikan, dijadikan sebagai pusat hidup. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini menuntut para murid itu untuk menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Suara itu menuntut para murid juga memberikan hati kepadanya, agar dia tinggal di dalam hati mereka, mengisi kekosongan hidup mereka yang lelah berjuang setiap hari untuk menjadi putra dan putri Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup dan tugas pelayanan kita, Tuhan sering mengajak kita untuk bersamanya naik ke gunung Tabor untuk mencari keheningan dan berjumpa serta berkomunikasi dengan Dia. Dalam keheningan itu Tuhan akan selalu mengajak kita untuk mendengarkan Dia. Bila kita mendengarkan Dia, itu sebagai pertanda bahwa kita mau menerima Dia dan mengikut sertakannya
dalam hidup dan tugas pelayanan kita. Mari kita berjuang untuk mewujudkan hal ini dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Putra Allah, Anak yang dikasihi Allah yang patut kita dengarkan.